Halo semuanya. Coba bayangkan, kita bisa bicara dengan siapa saja di seluruh dunia tanpa perlu belajar bahasa mereka. Supaya ini bisa kejadian, sekarang lagi dikembangkan implan bahasa yang bisa nerjemahin langsung. Alat kecil ini pakai teknologi AI, dipasang di telinga, dan langsung nerjemahin apa yang diomongin orang. Beda sama aplikasi di HP atau biasa, implan ini kerjanya cepet banget, nggak pakai nunggu lama. Dan kamu juga nggak perlu repot-repot megang apa-apa. Tujuannya adalah untuk membuat obrolan yang lancar dan alami di antara orang yang bahasanya beda-beda. Ini bisa mengubah perjalanan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari selamanya. Nah, inti dari implan bahasa seketika ini adalah prosesor saraf mini. Chip ini dirancang untuk memproses bahasa lisan dengan kecepatan super cepat. Chip ini menggunakan algoritma khusus untuk mengerti bahasa, jadi bisa tahu arti dari kata dan kalimat yang masuk. Lalu, alat ini menerjemahkan pesan itu ke bahasa asli si pendengar. Semua proses ini terjadi kurang dari sedetik, jadi percakapan bisa lancar banget. Beda sama alat penerjemah biasa, implan ini dipasang di dalam atau pas di belakang telinga. Alat ini nyambung tanpa kabel ke mesin AI di luar, atau bisa kerja sendiri pakai prosesornya sendiri. Karena alatnya selalu aktif, jadi nggak perlu berhenti dulu atau pencet tombol. Implan ini mendengarkan, memproses, dan mengirimkan terjemahannya seperti suara orang bicara langsung saat itu juga. Suaranya dikirim langsung ke telinga bagian dalam pakai konduksi tulang atau speaker mikro. Cara ini menjaga privasi dan suaranya tetap jelas, walaupun di tempat yang ramai. Beberapa model percobaan juga pakai getaran di dalam telinga untuk langsung merangsang saraf pendengaran. Teknologi ini membuat pengguna bisa mendengar terjemahan dengan jelas sambil tetap mendengar suara sekitar dan dari dunia luar. Deteksi suara jadi lebih baik dengan mikrofon terarah dan pemisahan suara pakai AI. Alat ini tahu siapa yang lagi bicara dan menyaring suara berisik di sekitar atau suara yang tumpang tindih. Ini penting banget di tempat ramai seperti di bandara, restoran, atau acara besar. Sebelum AI-nya bisa menerjemahkan dengan benar, AI-nya harus ngerti dulu siapa yang bicara dan pakai bahasa apa. Model bahasa ini dilatih pakai jutaan percakapan sehari-hari. Jadi, nggak cuma menerjemahkan kata-kata aja, tapi juga bisa ngertiin konteks budaya dan suasana hati. Artinya, sistem ini bisa ngenalin loh, misalnya sarkasme, terus beda-beda tingkat kesopanan, atau pas orang lagi ngomong resmi atau santai. Buat orang yang sering bepergian atau tinggal di luar negeri, alat implan ini bisa diatur untuk mengutamakan bahasa tertentu. Sistemnya otomatis menyesuaikan berdasarkan lokasi atau riwayat percakapan. Kalau pengguna sering bicara dengan orang berbahasa Mandarin atau Spanyol, model bahasa itu akan tetap aktif di memori supaya terjemahannya lebih cepat. Privasi dan keamanan itu jadi perhatian utama. Desain implan yang lebih baru mengenkripsi semua data suara sebelum diproses. Pengguna juga bisa memilih untuk mematikan terjemahan, atau bahkan membatasinya hanya untuk orang-orang tertentu. Beberapa model punya kontrol akses biometrik, jadi hanya pengguna yang punya izin yang bisa mengaktifkan atau mengatur sistemnya. Baterai jadi lebih awet karena pakai chip AI yang hemat daya dan mengambil energi dari panas tubuh atau gerakan. Beberapa implan bisa dicas tanpa kabel waktu penggunanya tidur atau istirahat di dekat alas pengisi daya. Jadi, alat ini cocok dipakai seharian tanpa perlu sering dirawat. Di bidang medis, implan ini bisa bantu dokter dan pasien ngobrol walau beda bahasa. Waktu keadaan darurat, terjemahan yang cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa. Beberapa versi sistem ini lagi diuji di rumah sakit. Di sana, perawat bisa ngobrol sama pasien dari berbagai macam budaya. Tujuannya agar perawatan jadi lebih baik, tanpa perlu penerjemah manusia. Nah, untuk pendidikan dan bisnis, dampaknya juga bisa besar banget.
Siswa-siswa jadi bisa ikut kuliah dari dosen luar negeri tanpa perlu subtitle. Rapat antara tim dari berbagai negara juga bisa dilakukan tanpa perlu penerjemah. Kalau ada implan yang bagus, siapa saja bisa belajar hal-hal baru atau kerjasama dengan orang dari negara lain. Nggak peduli mereka pakai bahasa apa. Ada loh, pengembang yang lagi coba-coba bikin implan yang bisa langsung ngomongin terjemahan balasan kita. Artinya, pengguna bukan cuma dengar terjemahan dari omongan orang lain, tapi implan itu juga bisa ngomongin jawaban si pengguna pakai bahasa orang itu. Implan ini pakai suara yang kedengaran alami, yang dilatih dari pola suara si pengguna sendiri biar makin mirip aslinya. Implan bahasa yang canggih ini juga bisa bantu teman-teman kita yang punya kesulitan bicara atau mendengar. Misalnya, buat yang pendengarannya kurang jelas, implan ini bisa menampilkan tulisan percakapan langsung di lensa pintar atau proyektor kecil di kacamatanya. Dan buat yang nggak bisa bicara, sistem ini bisa mengubah apa yang diketik atau bahkan dipikirkan jadi suara. Jadi mereka tetap bisa ikut ngobrol. Ada konsep-konsep tahap awal yang melibatkan antarmuka otak komputer yang tidak melalui telinga sama sekali. Model-model ini mendeteksi sinyal saraf yang berhubungan dengan pemrosesan bahasa dan mengirimkan terjemahan langsung ke otak. Meskipun masih dalam tahap percobaan, cara ini bisa menghilangkan jeda waktu dan membuat interaksi jadi lebih lancar lagi, terutama bagi pengguna dengan gangguan indera. Nah, di bidang hukum dan urusan antar negara, teknologi ini juga lagi dicoba-coba loh. Orang-orang yang berunding antar negara, penerjemah di pengadilan, sama pegawai kedutaan, bisa banget nih dapat manfaat dari implan. Jadi, artinya nggak bakal hilang atau salah pas lagi ada omongan penting. Beda sama penerjemah manusia, implan ini nggak bakal punya pendapat sendiri atau memihak. Jadi, cocok banget buat komunikasi resmi. Kepekaan budaya masih jadi masalah yang susah. Walaupun AI sudah makin jago ngertiin nada suara dan tata krama, salah paham masih sering terjadi kalau kata-kata itu punya arti khusus buat budaya atau sejarah tertentu. Para pengembang lagi berusaha melatih modelnya tentang bahasa daerah dan adat istiadat setempat biar makin pas dan gak salah tingkah waktu lagi ngobrol sopan atau di acara resmi. Seiring teknologi ini makin umum digunakan, para ahli memperkirakan pemerintah dan badan pengatur akan membuat aturan. Aturan ini mungkin akan membahas soal persetujuan setelah diberitahu soal terjemahan, kepemilikan data, dan penyalahgunaan dalam operasi rahasia. Seperti semua alat yang bisa mengubah banyak hal, implan bahasa ini akan butuh aturan baru, supaya dipakai dengan tanggung jawab dan benar secara etika. Salah satu faktor penting dalam penerimaannya nanti adalah kendali pengguna. Para pengembang sedang membuat pengaturan yang bisa disesuaikan, yang memungkinkan pengguna untuk menyalakan atau mematikan terjemahan, mengatur tingkat formalitas, atau langsung mengganti bahasa. Beberapa versi mungkin akan punya fitur pembatalan manual, di mana pengguna bisa memastikan atau menolak terjemahan sebelum diucapkan atau didengar. Daya tahan baterai dan keawetannya juga penting banget buat dipakai sehari-hari. Kebanyakan desainnya pakai chip neural yang hemat daya dan bisa di-cas tanpa kabel, lewat aksesoris kayak kacamata pintar atau casing HP. Beberapa contohnya bahkan pakai panas tubuh atau gerakan buat bikin baterainya lebih awet. Fitur tahan air dan tahan debu juga penting buat implan yang dipakai di segala cuaca. Nantinya, implan bahasa langsung bisa dipasangkan dengan sistem pengenal emosi. Tambahan ini akan membantu AI penerjemah mendeteksi sarkasme, rasa senang, rasa frustrasi, atau rasa takut, memberikan konteks yang lebih baik untuk mengartikan nada bicara dan maksud. Ini akan membuat pengalaman kita jadi lebih mirip dengan cara manusia memahami satu sama lain secara alami, lebih dari sekadar kata-kata. Makasih banyak ya sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Alat penerjemah langsung yang dipasang di tubuh itu bukan lagi cuma ada di film fiksi ilmiah. Alat ini lagi dibuat dan diuji sekarang ini juga. Karena AI dan teknologi saraf makin canggih,
Alat-alat ini bisa jadi umum dipakai sebentar lagi. Alat ini bisa bantu menghilangkan hambatan bahasa dan bikin orang bisa langsung saling mengerti. Ini bisa bikin dunia jadi lebih nyambung, di mana bahasa nggak jadi masalah lagi.